Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Keputusan nonaktif keduanya ditetapkan hari ini dan mulai berlaku Senin 1 September 2025. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Muladi mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR dari fraksi PAN. Keputusan ini berdasarkan dinamika dan perkembangan yang terjadi dan mulai berlaku Senin 1 September 2025. PAN juga berharap agar masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi serta kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Sebelumnya Partai Nasdem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dari anggota DPR RI serta dari fraksi Partai Nasdem. Penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim. Nafa Urba dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sejumlah elit partai politik mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Di antaranya ada Ahmad Muzani, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani tiba pertama kali sekitar pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Muzani tidak menjawab saat dicecar berbagai pertanyaan. Ia hanya diam soal evaluasi Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo dan isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berselang hanya beberapa menit, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Ibas mengatakan datang ke istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang melakukan kunjungan ke Cina. Ibas tiba bersama Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon. Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan sikap Partai Demokrat terkait insiden protes sepekan terakhir. Ibas sedih dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden di Penjompongan. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tiba bersama Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tak menjawab saat dicecar wartawan setibanya di Istana Kepresidenan. Pria yang disapa Zulhas ini berjalan cepat saat ditanya soal status kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Prabowo juga memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi.
sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita